ini adik-adik akan belajar matematika bersama Mbak Ria. Bab yang akan dibahas adalah bab turunan. Kita akan mulai pembahasannya dengan definisi turunan. Ya, definisi turunan dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini. Jadi, di sini ada garis G1 dan ada kurva Y sama dengan Fx. Nah, garis G1 memotong kurva Y sama dengan Fx di dua titik. Ini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Kita sebut saja ini X1, Y1. Kalau tadi Y sama dengan Fx, maka Y1 ini bisa juga dituliskan Fx1. Nah, untuk untuk titik keduanya bisa kita sebut X2, Y2. Berarti sama dengan Fx2. Nah, jadi garis G1 memotong kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, jarak antara X1 dan X2 bisa kita tuliskan sebagai H. Nah, kemudian gradien garis G1 bisa kita misalkan M menjadi M sama dengan dy per dx sama dengan, kalau untuk mencari gradien kan di materinya persamaan garis dulu kita diajari titik kedua dikurangi titik pertama atau y2 min y1 per x2 min x1. Nah, y tadi sama dengan fx, berarti bisa juga dituliskan dfx per dx sama dengan y2 nya tadi ini fx2 min fx1 per x2 min x1 menjadi M sama dengan tadi x2 nya, berarti kan x1 ditambah h, maka ini menjadi fx1 tambah h min fx1 per x2 nya juga diganti x1 plus h min x1, maka M nya menjadi fx1 plus h min fx1 per, karena x1 min x1 0, berarti per h. Ini adalah gradien untuk garis G1. Kemudian titik x2 digeser mendekati x1 sehingga hanya mendekati 0. Sehingga x1 nya sama dengan x2. Di sini f x1 atau sama dengan y1. Nah, ini ada garis G2, di mana garis G2 ini merupakan garis singgung dari kurva Y sama dengan fx di titik x1, y1. Nah, G2 garis singgung kurva Y sama dengan fx, sehingga gradien garis G2 adalah M sama dengan dfx per dx sama dengan fx1 plus h min fx1 per h, dimana hanya mendekati 0, atau dapat juga dituliskan sebagai limit h mendekati 0 fx1 plus h min fx1 per h. Nah, berarti bahwa turunan dari fx itu senilai dengan limit h mendekati 0 fx1h min fx1 per h. Diperoleh kesimpulannya turunan fx senilai dengan gradien garis singgung kurva di titik
X, Y. Maka dapat dituliskan f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H. Jadi ini adalah definisi dari turunan. Masih ada kaitannya dengan limit yang sebelumnya dipelajari. Rumus-rumus turunan terdiri dari rumus dasar dan rumus lanjutan. Yang pertama, rumus dasar ini. Yang pertama ada bentuknya fx sama dengan a kali x pangkat m, maka turunannya menjadi m kali ax pangkat m min 1. Kalau ada fx dengan ax pangkat m, maka turunannya adalah pangkatnya turun ke depan dikali ax pangkat m min 1. Pangkatnya yang tadi berkurang 1. Kemudian yang b, kalau fx-nya sama dengan k atau konstanta, maka turunannya adalah 0. Seperti itu. Kemudian yang c, jika fx-nya berupa sin x, maka turunannya adalah cos x. Yang keempat, jika fungsinya sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Nah, itu ada beberapa rumus dasar turunan. Kemudian yang kedua, rumus lanjutan. U dan V adalah fungsi X. Jadi masing-masing U dan V adalah suatu fungsi X. Jadi yang pertama, jika ada fx bentuknya U plus minus V, maka turunannya adalah U aksen plus minus V aksen. Jadi kalau operasinya penjumlahan atau pengurangan, maka masing-masing sukunya diturunkan. Kemudian kalau fx-nya sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi kalau operasinya perkalian, maka suku pertamanya diturunkan dikali suku keduanya ditambah suku pertama dikali turunan dari suku kedua. Kemudian yang ketiga, jika bentuknya U per V, maka turunannya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jadi hampir sama seperti yang perkalian, cuman tandanya minus ya. Kemudian setelah itu baru dibagi dengan V kuadrat. Kemudian yang keempat, jika fx-nya berbentuk U pangkat n, maka turunannya adalah n U pangkat n-1 dikali turunannya U. Dan yang kelima, jika bentuknya U dalam kurung V, maka turunannya U aksen V kali V aksen. Kemudian yang F, jika fungsinya berbentuk sin U, maka turunannya adalah cos U dikali U aksen. Dan jika fungsinya berbentuk cos U, maka turunannya
min sin U dikali U aksen. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang aplikasi turunan. Aplikasi turunan di sini ada dua. Yang pertama, persamaan garis singgung kurva. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa gradien suatu kurva itu sama dengan turunan pertamanya. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis singgung kurva dapat diperoleh dengan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kemudian yang kedua, aplikasi turunan bisa digunakan untuk menentukan jenis grafik fungsi. Nah, ada beberapa kondisi jika turunan pertamanya lebih dari 0, maka fungsinya fungsi naik. Jika turunan pertamanya kurang dari 0, maka fungsinya adalah fungsi turun. Dan jika f aksen x-nya sama dengan 0, maka ini merupakan titik balik. Bisa juga disebut titik stasioner, di mana ini menentukan nilai minimum atau maksimum suatu fungsi. Ya, jadi ketika turunannya sama dengan 0, maka kita bisa menentukan fungsi tersebut titiknya minimum atau maksimum. Seperti itu. Nah, ini seluruh materi yang kita bahas. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Untuk latihan soalnya dibuka buku kajian latih halaman 21. Soal pertamanya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2 per 2x min 3. Kemudian jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, maka nilai f aksen 2 min f aksen 1 adalah oke. Maka kita harus cari dulu f aksen x-nya. Berarti untuk mencari f aksen x, karena ini bentuknya adalah U per V, maka rumusnya adalah U aksen kali V min U V aksen per V kuadrat. Nah, berarti kita butuh U aksen dan V aksen. Oke. Ini U-nya adalah X kuadrat plus 2. Maka U aksennya adalah, tadi di rumus dasar turunan itu untuk menentukan suatu fungsi, maka kita cukup dilihat dulu operasinya apa. Ini operasinya penjumlahan. Kalau penjumlahan maka turunkan masing-masing sukunya. Nah, suku pertama kita punya X kuadrat. Tadi di rumus dasar itu disebutkan kalau bentuknya AX pangkat N, maka turunannya adalah N AX pangkat N-1. Di sini pangkatnya 2, maka pangkatnya turun dulu 2. Kemudian X-nya berpangkat 2 min 1, karena kan kalau turunan pangkatnya berkurang 1. Kemudian plus 2 diturunkan. Plus 2 kalau diturunkan itu kan konstanta. Konstanta kalau diturunkan sama dengan 0. Jadi 2X pangkat 2 min 1 ditambah 0. Sehingga U aksennya adalah 2X
pangkat 1 atau tidak ditulis tidak apa-apa? Sudah, 2x saja. Nah, untuk V-nya kita punya 2x min 3. Ini operasinya pengurangan, maka sama masing-masing sukunya diturunkan. Maka V aksennya adalah 2. Karena kalau min 3 diturunkan kan menjadi 0, sehingga hasilnya tetap 2. Nah, kita sudah punya U aksen dan V aksen. Maka sekarang kita bisa mencari turunan dari FE. Turunannya FE kan F aksen E. Kita masukkan U aksen V. U aksennya ini. Berarti 2E kali V. V-nya mana? V-nya ini. 2x min 3. Kemudian dikurangi U. U-nya ini. X kuadrat plus 2 dikali V aksen. V aksennya 2. Dibagi V kuadrat. Berarti 2x min 3 kuadrat. Kemudian kita lanjutkan menjadi, ini dikalikan satu-satu ya. Jadi 2x yang di depan dikalikan ke 2x yang di belakangnya, kemudian 2x yang di depan juga dikalikan ke negatif 3. Berlaku juga untuk ini, dikalikan masing-masing ya. Maka 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2x kuadrat plus 4 per 2x min 3 kuadrat tetap, boleh tetap. Nah, ini menjadi 4x kuadrat min 6x min 2x kuadrat min 4 per 2x min 3 kuadrat. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Kemudian min 6x-nya tetap, min 4-nya juga tetap. Per 2x min 3 kuadrat. Nah, kita sudah ketemu nilainya untuk F aksen E. Maka kita tinggal masukkan X-nya 2 dan 1, kemudian nanti dikurangi. Nah, untuk yang F aksen 2, maka nilainya adalah dimasukkan 2 kali 2 kuadrat min 6 kali 2 min 4 per 2 kali 2 min 3 kuadrat. 2 kuadrat 4, 2 kali 4 8, 6 kali 2 12, 4 per 2 kali 2 4 dikurangi 3 1. Jadi hasilnya adalah 8 min 12 min 4, min 4 lagi, berarti min 8 ya. Min 8 per 1, maka hasilnya min 8. Nah, kemudian untuk F aksen satunya masukkan juga ke sini 2 kali 1 kuadrat min 6 kali 1 min 4 per 2 kali 1 min 3 kuadrat. Maka 2 kali 1 kuadrat 2 min 6 min 4 per 2 kali 1 2 dikurangi 3 adalah min 1 kuadrat. Maka ini hasilnya 2 min 6 min 4, min 4 min 4 min 8, min 8 per 1, hasilnya juga min 8. Untuk hasilnya dari F aksen 2 min F aksen 1 adalah min 8 dikurangi min 8, sehingga hasilnya 0. 0 di sini dengan C. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 4. Nomor 4 soalnya Fx sama dengan 4x kuadrat sin setengah px. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah F aksen 2. Oke. Berarti sama seperti ini, kita harus cari F aksen x-nya dulu. Nah, di sini kita butuh rumus lanjutannya yang seperti ini. Ini kan U kali V. Maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Jadi U-nya adalah 4x kuadrat, sehingga U aksennya adalah 2 kali 4x 4 2 min 1.
berarti 8x. Kemudian untuk V-nya ini sin setengah pi x. Maka V aksennya adalah turunannya sin adalah cos setengah pi x ini dikali turunan dari setengah pi x, berarti setengah pi, atau bisa dituliskan setengah pi kali cos setengah pi x seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumusnya. Maka turunannya adalah U aksen V. U aksennya 8x, V-nya sin setengah pi x ditambah U V aksen berarti 4x kuadrat kali setengah pi cos setengah pi x. Nah, di sini ada yang bisa disederhanakan mungkin. Ini ya, 4 sama 2. Akhirnya 2 di sini. Oke. Selanjutnya ini tetap berarti 8x sin setengah pi x ditambah 2 pi x kuadrat cos setengah pi x. Nah, itu dia untuk turunan pertamanya. Kemudian yang kita butuhkan adalah f aksen 2. Maka kita masukkan x-nya 2, berarti 8 kali 2 sin setengah pi kali 2 plus 2 pi 2 kuadrat cos setengah pi kali 2. Ini kalau ada yang bisa disyaratkan juga disyaratkan dulu. 2 sama 2 jadinya 16 sin pi plus 2 pangkat 2 4 kali 2 8, berarti 8 pi cos pi. Kita tahu pi itu adalah 180 derajat, maka sin 180 derajat itu 0. Maka 16 kali 0 ditambah 8 pi dikali cos pi. Jadi cos 180 adalah min 1. 16 kali 0 itu 0. 8 pi dikali min 1 adalah min 8 pi. Sehingga jawabannya adalah min 8 pi. Yang E. Ya. Selanjutnya nomor 16. Persamaan dari seluruh kurva Y sama dengan 3x min 2 per x min 4 di titik yang berordinat 2 akan memotong sumbu x di titik nanti 16. Kita punya persamaan kurvanya adalah 3x min 2 per x min 4. Kemudian di titik yang berordinat 2, kalau ordinatnya 2, maka kita butuh absisnya. Koordinat ini kan sama dengan y, jadi kita butuh absis atau x-nya. Kita cari absisnya. Cara mencari absisnya adalah dengan memasukkan ordinat ke dalam y. Maka 2 sama dengan 3x min 2 per x min 4. 2 kali x min 4 sama dengan 3x min 2. 2x min 8 sama dengan 3x min 2. Sehingga diperoleh nilai x-nya adalah min 6. Nah, maka titiknya adalah min 6,2. Setelah diketahui titiknya, maka kita bisa cari gradiennya. Tadi gradien itu adalah turunan dari fungsi. Maka untuk y sama dengan 3x min 2 per x min 4, turunannya adalah, berarti pakai rumus yang U per V. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksennya 3 dikali V-nya.
X min 4 U-nya 3X min 2 dikali V aksennya 1 dibagi V kuadrat, berarti X min 4 kuadrat sama dengan 3X min 12 min 3X plus 2 per X min 4 kuadrat hingga diperoleh ini 3X dikurangi 3X sama dengan 0, min 12 ditambah 2 min 10, berarti min 10 per X min 4 kuadrat. Ini adalah untuk gradiennya. Jadi gradiennya adalah min 10 per X min 4 kuadrat. Setelah didapat gradiennya sama dengan min 10 per X min 4 kuadrat, lalu kita substitusikan nilai X yang tadi didapat, yaitu min 6. Jadi kita masukkan X-nya sama dengan min 6 untuk mengetahui gradiennya. Maka hasilnya adalah min 10 per min 6 min 4 kuadrat. Min 10 per min 10 kuadrat sama dengan min 10 per 100 sama dengan min 1/10. Jadi gradiennya itu adalah min 1/10. Setelah mendapatkan nilai gradiennya adalah min 1/10, maka selanjutnya kita bisa mencari titik potongnya terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X maka Y-nya 0. Kita menggunakan rumus Y min 1 sama dengan M X min X1. Nah, X sama Y-nya kita pakai yang tadi, yang min 6,2. Berarti Y-nya 2. Kemudian Y1-nya karena memotong sumbu X maka Y-nya 0, Y1-nya 0. M-nya min 1/10. X-nya min 6, X1-nya yang kita cari. Maka ini juga sama dengan dikalikan, berarti 6/10 plus X1/10. Maka kalau ini kita kalikan 10, didapatkan 20 sama dengan 6 plus X1, sehingga X1-nya adalah 20 dikurangi 6. Maka X1-nya 14. Sehingga titik potong sumbu X adalah 14,0. Jadi kan yang D. Selanjutnya untuk nomor 17. Nomor 17, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat min X plus 5 sejajar dengan garis, ini ada garis 5X plus Y sama dengan 6. Nah ini gradiennya adalah, kan rumusnya min A per B, A itu koefisien X, B itu koefisien Y, sehingga diperoleh gradiennya min 5/1 sama dengan min 5. Setelah diperoleh gradien garisnya min 5, maka kita selanjutnya mencari gradien persamaan garis singgungnya. Kan sama dengan turunan pertama dari Y. Jadi M-nya sama dengan Y aksen. Di sini Y-nya 2X kuadrat min X plus 5, maka turunannya adalah 4X min 1. Tadi gradiennya kita dapat min 5 dan sejajar sehingga gradiennya sama. Maka 4X sama dengan min 4, sehingga X-nya diperoleh min 1. Nah, ketika X-nya diperoleh min 1, kita dapat mencari Y-nya dengan memasukkan X sama dengan min 1 ke persamaan kurvanya. Jadi persamaan kurvanya sama dengan Y sama dengan 2X kuadrat min X plus 5. Min 1-nya dimasukkan ke persamaan, berarti 2 kali min 1 kuadrat min 1 plus 5. Min 1 kuadrat kan 1 kali 2, 2. Min jadi plus 5. Kemudian hasilnya adalah 8, maka titiknya adalah min 1,8. Nah, setelah diperoleh titiknya, maka kita bisa mencari persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung.
Rumusnya seperti di nomor sebelumnya, yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 nya kita pakai 8, M nya tadi min 5, X nya min 1, X1 nya yang min 1. Y min 8 sama dengan min 5 dikali X plus 1. Y min 8 sama dengan min 5, X min 5. Oke, min 5X nya kita pindah ke kelas kiri, menyesuaikan dengan jawaban di buku. Jadi 5X plus Y sama dengan min 5 ditambah 8. Jadi 5X plus Y sama dengan 3. Pilihan yang B. Soal berikutnya adalah soal nomor 18. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2 per X kuadrat plus 1 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X min 5 adalah. Nah, ini sama seperti tadi penyelesaiannya, hanya saja di sini tegak lurus. Kalau yang tadi kan sejajar. Jadi nomor 18 garisnya Y sama dengan 2X plus 5. Maka ini gradiennya adalah 2. Nah, karena tegak lurus, maka gradien kurvanya sama dengan min setengah. Karena kalau tegak lurus, gradien 1 dikali gradien 2 sama dengan min 1. Sehingga persamaan kurvanya tadi Y sama dengan 2 per X kuadrat plus 1, atau dapat kita tuliskan menjadi 2X pangkat min 2 plus 1. Nah, ini turunan pertamanya menjadi min 2 kali 2X pangkat min 2 plus 1, atau min 4. Min 1, maaf, jadi ini min 4X pangkat min 3, atau bisa kita tuliskan min 4 per X pangkat 3. Ini adalah turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya itu sama dengan gradien. Maka M2 nya ini tadi kita dapat min setengah. Jadi bisa kita kalikan silang. X pangkat 3 nya sama dengan 4 kali 2. Berarti X pangkat 3 sama dengan 8. Jadi X nya adalah akar pangkat 3 dari 8. X nya 2. Ya. Setelah mendapat X nya, lalu kita cari Y nya. Y nya tadi 2 per X kuadrat plus 1. X nya 2 kita masukkan ke sini. Jadi 2 per 2 kuadrat plus 1. 2 per 4 sama dengan setengah. Setengah ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Nah, selanjutnya kita cari persamaan garis singgungnya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka Y1 nya kita masukkan 3 per 2. M nya tadi min setengah. X nya tetap, X1 nya 2. Jadi Y min 3 per 2 sama dengan min setengah X plus 1. Kita kalikan 2, maka hasilnya 2Y min 3 sama dengan min X plus 2. X nya kita pindah ke ruas kiri menjadi X plus 2Y sama dengan 2 plus 3. Jadi X plus 2Y sama dengan 5. Dan inilah jawaban untuk nomor 18. Baik adik-adik, itu tadi latihan soal tentang turunan. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan. Semangat terus belajar. Kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.